Terus, menurut kamu, ini tempat kamu? Memang benar, ini bukan rumahku. Tapi karena aku yang menempati rumah kosong ini, maka akulah yang berhak menguasainya. Maaf, ini pakai aja. Kedua dayangku, keluar. Sembah kami Putri Langit. Aku membutuhkan tenaga kalian. Apa yang harus kami lakukan? Ambilkan aku uang. Dari mana kamu dapetin uang sebanyak itu? Udah, itu nggak penting. Nggak bisa begitu, harus jelas. Utang atau bagaimana? Oh nggak ada utang-utangan. Maksud kamu? Anggap aja uang ini buat kita hidup bersama nanti. Kamu gila ya? Itu kriminal. Uang siapa yang kamu curi? Ya uang bang lah. Untuk apa? Buat siapa lagi kalau bukan buat Hermanu? Ngapain kamu biayain cowok? Uangnya, uangnya. Apa itu? Aneh mas, seperti merpati raksasa mas. Langit, terjang saja gerbangnya. Maafkan aku Putri Langit, kalau aku menerobos masuk. Terimalah hormatku. Tidak diterima, karena kamu telah masuk tanpa diundang dan telah melukai semua pengawal-pengawalku. Kamu memang gagah pangeran atas angin, tapi sayangnya kamu kurang ajar dan tidak punya sopan santun. Kamu tidak senang Putri Langit? Memang aku kurang ajar. Tapi ketahuilah, kedatanganku kemari untuk menyampaikan salam hormat wargaku, warga atas angin. Tidak usah. Tolong sampaikan saja salam persahabatanku kepada rakyat atas angin sana setelah pangeran kembali ke sana. Aku kira aku tidak perlu menjadi perantara untuk menyampaikan salam hormatmu Putri Langit. Karena kamu sendirilah yang akan melambaikan tangan dan menebarkan senyum kepada rakyat atas angin, yang menyambut dan mengeluhkan kedatanganmu bersamaku di atas angin nantinya. Aku nggak pernah mendengar kata-kata sekonyol itu. Masa bodoh, Putri akan kuboyong ke istanaku. Hup! Ayo maju, bebaskan Tuan Putri. Dayang!
Putri gak sudi jadi pengantin kamu. Kau tidak perlu takut, Tuan Putri. Nanti kau akan terbiasa setelah menjadi pengantinku. Lepasin. Inilah kamar pengantin kita. Pokoknya gak mau. Aku gak mau jadi pengantin kamu. Lepasin. Tak ada lagi tali yang mengikatmu sekarang. Ayo manis, kita jadikan malam ini malam yang indah. Tiap-tiap kamu pangeran atas angin. Kamu memang bebal dan tidak tahu diri, pangeran atas angin. Aku tidak akan merelakan putriku menjadi istrimu. Ampuni saya, Raja Langit. Ampuni saya. Pantaskah pangeran yang murang toto seperti kamu diampuni? Tidak. Kau akan aku jadikan batu, pangeran atas angin, beserta istana dan para pengikutmu. Ya! Jangan, jangan. Putriku, ayah telah merubah pangeran atas angin menjadi batu agar tidak mengganggumu lagi. Nah, sekarang ayah ingin tahu siapa lelaki idamanmu, sehingga kau menolak pangeran atas angin dan pemuda lainnya. Sebenarnya Putri mendambakan lelaki yang bukan dari kerabat kita, Ayahanda. Kamu pikir kamu akan bahagia dengan lelaki semacam itu? Putri akan menyesuaikan diri, Ayahanda. Kau adalah anakku, Putri Langit. Kau akan menderita dan banyak masalah kalau kau tidak mau mendengar nasihatku, putriku. Tidak, Ayahanda. Putri yakin kalau Putri akan bahagia dan hidup damai dengan pilihan Putri sendiri. Kamu tidak bisa menyembunyikan siapa diri kamu sebenarnya. Kalian, apakah kalian setuju dengan apa yang diimpikan oleh putriku? Kalau kamu menolak pangeran atas angin menjadi suamimu, aku bisa terima. Tapi masih banyak tugas kamu sebagai putri raja daripada mengejar lelaki di luar kerabat kita. Tapi Putri masih mengidamkan lelaki yang jadi idaman Putri. Ayah melarang. Terserah Ayahanda kalau mau melarang. Tapi Putri akan menjalaninya baik atau buruk. Terserah. Hanya saja kamu harus menjaga rahasiamu. Kamu harus menjadi gadis kecil yang terlunta-lunta, yang menimbulkan rasa kasihan. Tapi kenapa harus begitu? Hanya dengan begitu, akan ada seseorang yang akan mengangkatmu sebagai seorang anak. Inilah sosok barumu, putriku. Putri, kenapa Putri jadi gadis kecil, Ayahanda? Mulai sekarang, namamu Putri. Pamong Laras akan menjagamu. Ya, jadilah kamu merpati cantik. Ya, dengan begitu Pamong Laras akan lebih leluasa lagi untuk menjagamu kemana saja kamu pergi. Dan akan aku ikutkan 2 dayang untuk menjagamu. 1 dayang. Cukup. Mulai
Mulai sekarang kamu bisa meninggalkan atasanmu. Selamat jalan, putriku. Baik, Ayahanda. Ingat, putri, kamu harus bisa berubah. Dan jangan sekali-kali memperlihatkan kekuatan gaibmu atau memperlihatkan kesaktianmu. Baik, Ayahanda. Lihat, sepertinya kota kecil itu tempat yang pantas untuk kita mendarat. Iya, Putri. Kelihatannya kota kecil itu cocok buat merpati putih seperti saya. Ah, so pintar kamu. Sudah, ayo cepat kita mendarat. Baik, Putri. Kamu tidak apa-apa kan? Enggak apa-apa, saya bisa bangun. Kalau begitu, kamu ikut Om ya. Sentot, buka pintunya. Iya, Bawa geng. ke rumah. Mari, geng. Cepat buka pintunya. Mama lagi buat apaan? Ya apa lagi? Ini untuk melenyapkan papa tiri kamu. Jadi Mama tetap mau membunuh Papa, seperti Mama membunuh istri pertamanya? Ya iyalah. Dengar ya. Mama mau mengawini papa tiri kamu karena apa? Karena Mama ingin menguasai rumah ini dan seluruh kekayaannya. Jadi bukan cuma istri pertama papa kamu yang disingkirkan Mama, tapi apa? Papa tiri kamu juga harus. Oh gitu ya, Ma? Iya. Begitu ada kesempatan, Mama akan langsung mencampurkan ramuan ini ke dalam minuman papa kamu. Setelah itu tugas kamu untuk memberikannya pada papa kamu. Tapi Mas Sekar takut. Takut bagaimana? Papa tiri kamu pasti sangat senang kalau kamu yang membuatkan minuman untuknya. Jadi dia akan langsung meminumnya tanpa curiga. Dengar ya. Kalau kamu tidak mau melakukannya untuk Mama, kamu bukan anak Mama. Iya deh, Ma, iya. Sekar mau. Bagus, itu baru anak pintar. Gak salah lagi. Itu pasti papa kamu. Ayo cepat, Mama harus simpan ini. Iya, Ma. Sekarang kita sudah sampai, Putri. Sederhana saja. Ini rumah Om. Mau kan tinggal sama Om? Yuk. Saya? Siapa ini? Putri. Putri. Ayo, Putri. Salam sama Tante. Ayo. Tante, Oh ya, salam juga sama Mbak Sekar. Pak, jelaskan dulu. Siapa sih anak ini? Nggak usah, nanti di dalam saja. Nggak usah bertele-tele di sini. Ayo masuk. Ya, Ama dan Fajar, Ibu Ama Sekar sudah nggak akur. Gimana sama orang lain yang baru kenal? Ya, bakal berabe kalau begini nih. Atau namaku bukan lagi Sentot? Aduh, Tuan Putri masuk ke tempat yang salah. Aku harus melihat perkembangan yang terjadi. Aku harus ikut masuk ke dalam rumah. Tapi merpati bisa diusir kalau masuk ke dalam rumah. Aku jadi kupu-kupu saja. Iya, menjadi kupu-kupu. Punya Fajar anak kandungmu dan aku bawa Sekar. Buat apa kita angkat anak lagi? Emang ntar nggak jadi masalah? Putri itu anak yatim piatu, Ma. Tidak punya orang tua. Apa salahnya kalau kita merawatnya? Ya ampun, anak gembel kayak gitu. Hah? Buat apa sih mesti diangkat segala? Kamu nih... Tapi intinya, aku mau nolong dia. Itu aja kok. Ya nolong sih nolong. Tapi kan dia bisa dijadikan pembantu di rumah ini. Apa? Pembantu? Iya, pembantu. Itu satu-satunya cara kalau kamu mau nolong dia.
Siapa dia? Temanmu, Sekar? Enggak, aku nggak punya teman seperti itu. Dia ini Putri. Putri? Iya, adik angkatmu. Sejak kapan aku punya adik angkat? Sejak saat ini. Kamu mau kan? Mau, Pak? Nah, kalau gitu salam dong. Ayo. Perkenalkan, namaku Fajar. Putri. Ya sudah, selesai kan? Maksud kamu apa, Pak? Ya selesai, Ma. Putri jadi adik angkat Fajar, dan kamu, Sekar, Terserah. Permulaan yang baik. Tapi aku harus awasi Sekar dan mamanya itu. Memang gak bisa diajak bicara Suryaningrat itu. Jelas-jelas di rumah ini udah ada Fajar, ada Sekar, masih aja dia ngambil anak lagi. Apa yang harus aku lakukan? Ma, sekarang nggak mau ada Putri di rumah ini. Mama tuh juga gak suka. Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau cuma untuk menyingkirkan Putri itu masalah kecil. Yang harus kita lakukan adalah menyingkirkan papa tiri kamu lebih dahulu. Tapi Ma, Sekar sangat sayang sama Papa. Untuk apa kamu sayang sama papa kamu? Hah? Kalau dia lebih menyayangi Putri daripada kamu? Kok gitu sih, Ma? Ya iya dong. Dengar ya, kalau nanti Fajar lebih dekat sama si Putri, papa kamu juga pasti akan berubah lebih sayang sama Putri itu. Dan harta yang menjadi hak kamu itu akan jatuh ke tangan si Putri. Sekar nggak mau jadi orang miskin, Ma. Terus gimana caranya? Malam ini juga kita harus bergerak. Kamu buatkan kopi buat papa kamu, ya? Iya, Ma. Benar-benar ular berbisa ibu si Sekar itu. Setelah papa kamu sendirian, langsung kamu kasih kopi itu. Iya, Ma. Kita lakukan ya. Iya, Ma. ya sudah, sekarang kan sudah malam. Lebih baik kalian tidur di kamar kalian masing-masing. Papa juga masih ada kerjaan, ya? Ya, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pa. Ya. Kamu kemana aja baru kelihatan? Habis ngerjain PR, Pa. Pa, ini kopinya. Sekarang yang bikin. Baru saja papamu pesan. Sudah datang. Makasih ya. Celaka. Betul-betul nikmat kopinya. Sekar, Nah, tuh Mama sudah manggil. sudah jam berapa ini, Nak? Ayo, Bobo. Iya, Pa. Iya, Ma, tunggu. Dulu ya, Pa. Aku harus beritahu Putri. Iya, Ma. Ayo minum. Minum, Pak, habiskan. Sekar takut, Ma. Kamu kalau takut sana pergi aja. Sana. Tapi kan Papa orangnya baik, Ma. Orang baik itu cepat mati. Kamu jangan masuk dulu. Mendingan sekarang kamu ke kamar, ya. Jangan keluar sebelum Putri sama Fajar keluar. Dan sebelum Mama panggil kamu juga nggak boleh keluar dulu, ya. Iya, Ma. Kamu pura-pura tidur. Iya. Ayo sana, cepet.
Nggak tahu, Non. Ini Bibi juga mau ke sana. Ayo, Non. Iya. Kamu Putri. Nggak tahu, Mas. Ayo kita ke sana. Kenapa jadi begini, Pak? Kenapa? Aduh, Bapak kenapa, Bu? Bapak kenapa, Pak? Nggak tahu. Tiba-tiba Bapaknya udah jadi kayak begini. Pak, Bapak bangun, Pak. Pak, Bapak. Dan emangnya Bapak tadi makan atau minum apa? Bapak Kok kayak bangun, gini? Pak. Enggak, aku nggak kasih minum untuk Bapak. Jantung kali, Pak. Lihat deh, di sini nggak ada apa-apa. Cangkir atau apapun juga nggak ada. Coba saya lihat. Bapak. Tidak ada. Tidak ada, Tan. Sekar! 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 Kemana aja kamu? Papa. Aku belum tidur, Ma. Lihat bapak kamu. Papa. Bapak. Papa. Bapak. Papa. Ini ayam berisik aja. Pagi-pagi udah ganggu orang tidur. Hei! Shh! Pergi! Pergi! Shh! Shh! Gue matiin loh. Hei, bangun sayang. Masih ngantuk, Ma. Ganggu aja. Ya udah tidur lagi sana ya. Tuan Putri ini sudah bangun belum ya? Hei, Tuan Putri, bangun! Kenapa? Silau ya? Iya, Ma. Mama? Hah? Kapan saya kawin sama bapak kamu itu? Tapi kata Papa saya harus memanggil Mama. Itu 7 hari yang lalu. Waktu bandot tua itu masih hidup. Sekarang dia sudah mati. Jadi peraturan itu sudah tidak berlaku lagi. Karena saya sudah tidak mau mengingat dia lagi. Tahu kamu? Iya, Ma. Mama lagi? Heh. Hah? Mama lawan kamu? Hah? Mama lawan? Enggak. Berani kamu? Hah? Ada apa sih pagi-pagi begini? Nih, Putri tidur ini nih. Kalau dibangunin susahnya setengah mati. Ampun, Ma. Ada apa ini? Kenapa Mama menyiksa Putri? Anak ini dibangunin pagi sama Mama nggak mau. Malah marah-marah sama Mama. Iya, Mas. Sekar aja bangunin Putri. Putri marah sama Sekar. Gak mungkin. Putri nggak mungkin seperti itu. Kok Mas belain Putri? Mas itu membela yang benar. Ma, denger, Ma. Fajar lebih sayang Putri daripada Sekar. Iya, Fajar. Kamu lebih sayang Putri daripada adik kamu sendiri, Sekar. Kalau iya emang kenapa? Kurang ajar lu. Kau melawan sama Mama kamu? Hah? Berani kamu sama Mama? Iya. Hah? Kamu mau tolong sama siapa? Hah? Kamu ini tinggal sendirian di sini. Hah? Mau minta tolong sama papa kamu dalam kuburan? Iya. Fajar lupa, Ma. Papanya kan udah dalam tanah. Kalau perlu, usir dari rumah ini. Iya. Mama memang mau usir dia dari rumah ini. Mama tidak akan bisa mengusir Fajar dan Putri dari rumah ini. Karena ini rumah Papa. Rumah Fajar juga. Ayo ikut. Ikut. Lihat ini. Kamu pasti sangat mengenal tanda tangan ini, kan? Ini tanda tangan Papa. Iya, betul. Ya, saya bacakan ya. Dengan ini, saya Surya Ningrat selaku suami sah dari Linggar Dewi dan orang tua Sekar Sari mewariskan rumah di Jalan Nuri nomor 15 serta seluruh aset perusahaan dan perkebunan serta saldo dan deposito uang di bank kepada Linggar Dewi dan Sekar Sari. Di sini sama sekali tidak tercantum nama kamu, Fajar. Tanda tangan ini pasti palsu. Sentam, kamu sudah lama kan ikut Bapak? Kamu bisa dong pastikan tanda tangan ini palsu atau asli? Tanda tangan itu emang asli, Dan. Asli. Iya, tapi ibu ngedapatinya dengan cara paksa. Heh? Ngomong apa
kamu? Iya, saya sama Minten lihat sendiri kok. Bagaimana ibu maksa bapak untuk minta tanda tangan? Jangan kurang ngajar kamu ya, ngomong sembarangan aja. Ibu sendiri kok yang mengetik semua apa yang ada di belangku itu, Den. Mama ingin menipuku. Tuh kamu tidak bisa berbuat apa-apa kan? Hah? Di sini ada materai dan ada tanda tangan asli. Jadi ini sah. Oh ya, Ma. Coba baca surat wasiat itu sekali lagi. Heh, kamu itu cuma orang luar. Kau ikut campur kamu. Ayo, baca surat wasiat itu sekali lagi. Gak percaya kamu? Baik, akan aku baca. Dengar ya. Dengan ini, saya Suryaningrat mewariskan rumah di Jalan Muri nomor 15 serta seluruh aset perkebunan dan perusahaan serta saldo dan deposito uang di bank kepada Fajar. Hah? Kenapa bisa berubah? Ada apa ini? Mama yang ngetik kenapa bisa berubah kayak begini? Berarti yang benar kan? Jadi, kembalikan surat itu pada Fajar. Aku tahu, kamu ini bukan anak biasa ya. Kamu ini penyihir ya. Aku memang bukan manusia sembarangan. Inilah aku sebenarnya, Putri Langit. Kamu mau apa? Mas Sekar takut, Ma. Ayo, kemana kalian? Karena dia telah membunuh Papa Fajar. Dan kamu yang memberikan kopi beracun itu pada papanya. Haruskah manusia seperti kalian dibiarkan hidup? Tidak. Habisi dia. Cukup. Kembali ke tanganku. Jangan takut. Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah Putri Langit. Putri Langit. Aku berasal dari Istana Langit. Kenapa kau bisa berada di tengah-tengah kami? Kenapa kau bisa jadi anak angkat Papa? Putri cuma mau menyelami kehidupan kalian aja. Tapi udahlah, yang penting Putri udah nolong kamu dan menyelamatkan semua warisan kamu. Maafin Putri ya, Putri nggak bisa tinggal sama kamu lagi. Terima kasih Putri Langit. Selamat tinggal. Bagaimana Putri? Putri akan kembali ke Istana Langit? Putri mau kembali ke Istana Langit? Aduh, kamu tuh jangan suka mengulang-ulang kata-kata kayak gitu. Kamu tuh. Terus, Putri mau kemana? Iya, pastinya Putri akan meneruskan cita-cita Putri mencari lelaki idaman Putri. Tapi Putri kan udah gagal. Iya sih, Putri emang udah gagal. Itu semua gara-gara si ibu tiri sama anaknya yang jahat itu. Tapi apa Putri harus menyerah begitu aja? Putri tidak akan menyerah.
Pokoknya Putri harus tetap memperjuangkan apa yang Putri inginkan. Terus, Putri mau jadi anak kecil lagi? Oh tidak, Putri akan seperti apa adanya. Tapi Putri... Oh, Putri tahu yang kau maksudkan. Putri akan merubah semua penampilan Putri. Jadikan Putri seperti gadis-gadis yang ada di kota ini. Oke, Pak Munglaras, kita turun sekarang. Baik, Putri. Lihat di sana. Bangunan tua. Apa salahnya ke sana? Siapa tahu bisa tinggal sementara. Yaudah, yuk kita coba. Hai, mau kemana? Mau ke bangunan tua itu. Bangunan tua itu angker, Nak. Angker? Iya, kata orang-orang yang pernah datang ke bangunan itu. Jadi kamu sebaiknya jangan datang ke situ. Yang laki-laki aja kabur ketakutan, apalagi kamu. Tapi Putri harus cari buat tempat nginep sebelum malam. Kamu mau nginep di sana? Habisnya mau gimana lagi? Putri nggak punya siapa-siapa. Yaudah ya, Mak. Hai, tunggu! Tunggu! Tunggu, Nak! Tidak, Putri. Siapa kamu? Putri. Mau apa kamu? Putri senang dengan rumah ini, jadi Putri mau tinggal di sini. Memang rumah ini rumah nenek moyangmu apa? Terus menurut kamu, ini tempat kamu? Memang benar, ini bukan rumahku. Tapi karena aku yang menempati rumah kosong ini, maka akulah yang berhak menguasainya. Kalau kamu ingin tinggal bersama aku, kamu harus hadapi aku dulu. Jadi kamu pikir Putri takut? Maju kalau kamu benar-benar berani sama aku. Oke. Kelihatannya dia juga punya kekuatan yang sama seperti kita. Putri tahu, makanya Putri harus kasih dia pelajaran.
siapa kamu sebenarnya, aku tidak akan mengajakmu berkelahi. Bagus. Maafkan aku. Kenapa kamu jadi gadis yang tidak aku kenal? Ya, ini semua untuk mencapai tujuanku mencari calon suami yang aku idamkan. Kok sampai datang ke sini? Ya, terus kamu ngapain juga ada di sini? Panggil saja aku Sundari. Oh, iya Sundari, ngapain kamu ada di sini? Sama, aku menolak untuk dijodohkan. Itulah sebabnya aku sembunyi di sini. Gini aja. Gimana kalau kita cari yang menurut selera kita? Oke. Ayo Putri, besok malam ada pesta di Balai Muda Mudi. Kita bisa ke sana. Ya, itu kalau kamu mau. Ya kenapa enggak lah? Kita tuh udah lama nggak ke pesta bareng-bareng. Iya betul. Jangan lupa, saya juga ikut Putri. Oke, Putri ajak. Cuma ingat, kamu cuma sebagai pengawal dan bukan sebagai laras yang genit. Iya Putri, iya. Iya baik Putri. Sundari, ini Pamong Laras. Dia ditugasi sama ayahanda buat ngawal Putri. Oh, iya Putri. Ya udah, yuk. Kamu aus nggak? Iya, gua aus. Kalau gitu aku ambil minum dulu ya. Hei cantik. Ayo turun. Enggak. Mas, yuk kita melangkah yuk. Hei, gimana? Ada yang menarik nggak? Menarik apaan? Nggak ada, jelek semua. Ya udah, kita minum dulu. Abis itu kita keluar dari sini, oke? Minum yang mana? Ini atau ini? Baik banget sih, nggak ada enak-enaknya. Marilah bersama, oh memadu cinta. Kamu tuh orangnya cepet bosenan ya? Ya sekarang gimana kita nggak bosen tahu orang kita datang udah sumpek udah gitu pada bau keringet banget. Tapi cowoknya ganteng-ganteng kan? Ya ampun, ganteng-ganteng dari mana? Kalau mereka masih disebut ganteng berarti masih punya harapan dong semua monyet-monyet yang ada di Jawa. Hujan lagi. Gimana dong? Aduh. Maaf, ini pakai aja. Terus situ nanti gimana dong kehujanan? Nggak apa-apa, hujan cuma air kok. Ini? Baiklah, baik. Kita bertiga aja. Payungnya besar ini. Ya. Yuk. Ayo. Numpang ya Pak, silakan. Terima kasih ya. Sama-sama. Perlu saya panggilkan taksi atau saya panggilkan supir? Nggak usah, Putri nggak apa-apa kok. Iya, kayaknya mulai berhenti. Hai, Put, pakaiannya Kamu tuh gimana sih? Lihat pakaianmu tuh. aduh, ampun, kacau ini.
sih? Lihat supirnya sampai pingsan. Iya Putri, maaf. Dia lihat saya berubah. Saya lupa. Mau nggak mau dia melaksanakan tugasnya sambil pingsan. Bangun. Put, pamitan dulu sama dia. Oh iya, lupa. Oh ya, kita kan belum kenalan. Aku Putri. Hermanu. Oh ya, kamu tinggal di mana? Siapa tahu aja kita bisa ketemu lagi. Nggak jauh dari sini, semua orang sini pada tahu, tinggal tanya aja. Oh, oke deh. Yaudah, dadah. Ya. Hei Put, supirnya masih pingsan tuh. Udahlah, anggap aja dia sopir otomatis. Dia bakalan sadar kalau kita udah sampai rumah. Yuk. Ini catatan buat kamu, Pamong Laras. Mulai malam ini jangan pernah menggunakan kesaktian kamu lagi. Tugas kamu itu cuma buat mengawal dan mengawasiku. Ngerti? Iya. Ingat, jangan pernah bikin kaget orang lagi, apalagi sampai bikin mereka tahu siapa kita sebenarnya. Pamong Laras, Putri ini pengen jadi manusia seutuhnya. Putri nggak mau jadi gagal lagi. Baik Tuan Putri. Terus selalu membayangkan Putri. Kenapa? Apakah dia juga merasakan perasaan yang sama dengan aku? Apa dia juga merasakan hal yang sama seperti aku? Dan mungkinkah Putri sekarang sedang memikirkan aku juga? Pertemuan yang indah. Oh, pertemuan yang sangat indah. Sangat indah, luar biasa. Besok kita ketemu, Hermanu. Apa? Nggak apa-apa. Kamu mikirin Hermanu terus? Kamu ngebayangin dia terus, Put? Kamu jatuh cinta dengan Hermanu ya? Saya rasa cocok. Iya. Dia itu lelaki idaman Putri. Putri itu pernah ketemu sama dia di mimpi. Kalau gitu, besok pagi kita cari dia. Hermanu. Besok kita ketemu. Besok kita ketemu. Katanya rumahnya di sekitar sini, Put. Terus kata dia juga kalau kita nanyain pada semua orang pasti kenal. Kita tanya aja sama tukang buah itu. Gimana? Ide yang bagus. Gak usah banyak tanya, nanti juga saya beritahu. Bagus. Yuk. Hei, ada apa ini? Kok ada burung merpati di sini? Awas, nanti dia berak di motormu. Hai. Hei, Kaget ya? kalian seharusnya kan aku yang datang. Nggak apa-apa. Ini Putri ingin ketemu sama kamu. Hai, apa kabar? Baik. Ternyata benar ya kata kamu kalau nyari kamu tuh nggak susah. Oh ya, ini bengkel kamu? Ya, kecil-kecilan lah. Kamu tinggal di sini juga? Oh ya, ayo kita masuk. Ah, iya. Ya, beginilah. Bagus, enak ya. Suasana bengkelnya tidak masuk sampai ke sini. Ya, di samping tempat kerja juga tempat santai.
Oh ya, kalian mau minum apa? Nggak usah repot-repot. Oh, gampang, tinggal ambil kok. Sebentar ya. Iya. Tidak ada siapa-siapa. Kelihatannya dia sendiri di sini. Baguslah, itu yang Putri mau. Maaf, ada yang cuman ini. Kalau di sini kan saya sendirian, jadi yang praktis-praktis aja. Nggak apa-apa, ini juga udah cukup kok. Selamat pagi, Nah Hermano. Pagi, Bu. Sini. Sebentar ya. Iya, silakan. Bagaimana ini? Gimana ya? Bisa kita bicara di dalam? Oke. Kalian tunggu di sini. Sebentar ya. Iya, silakan. Put, kelihatannya ibu itu pemilik rumah ini. Iya sih, kayaknya mukanya aja judes kayak gitu. Kita intip aja dia yuk. Yuk. Cepat. Bagaimana ini? Udah 3 bulan loh situ nggak bayar. Psst, pelan-pelan dong, jangan keras-keras. Jangan keras-keras bagaimana? Situ malu ya sama yang di luar? Kalau malu, bayar dong tunggakannya. Bu, bengkel baru kan sepi. Itu, di luar ada 2 motor. Itu cuma servis kecil, Bu. Bulan ini cuma motor itu aja yang masuk. Pokoknya saya nggak mau tahu. Situ harus bayar besok juga. Kalau besok Situ nggak bayar, Situ keluar dari rumah ini. Terima kasih. Ini dong rapiin rambutnya. Iya, tunggu. Udah. Ayo, jalan. Kasihan Hermano, pasti dia malu sama kita. Iya, kamu benar. Tunggu sini ya. Iya. Her, Maaf. kamu kenapa sih? Kamu lagi ada masalah ya? Cerita dong sama Putri, nggak usah malu. Merasa malu bagaimana? Gara-gara beban dari tadi kan kamu jadi tahu keadaan saya sebenarnya. Iya, tapi kan siapa tahu aja aku bisa bantu ya. Cerita aja ya, nggak apa-apa ya? Iya. Apa yang dikatakan Putri benar, Her? Kita ini teman. Apa salahnya kita saling bantu? Enggak. Ini kan urusan saya. Kalian gak usah ikut campur lah. Ih, tapi kan kalau Putri bisa bantu nggak apa-apa kan? Tidak usah. Kali ini saya harus berusaha sendiri. Gini aja. Lebih malu mana kalau kamu diusir dari sini, terus usaha kamu bangkrut, sama terima bantuan dari Putri? Tapi gimana ya? Udahlah. Terima aja bantuan dari Putri ya. Kamu benar-benar ingin menolongnya, Put? Iya, Putri harus nolong dia, soalnya Putri juga harus melalui dia sampai dapat. Dengan cara apa? Ngasih dia duit dong. Wanita ngasih duit kepada laki-laki. Alah, zaman sekarang itu udah biasa kali. Lagian Hermano juga emang butuh duit kan? Dari mana kamu mendapatkan uang itu? Kecil. Kalau kita emang mau duit. Tapi Put, jangan sekali-sekali kamu pakai sihir atau gaibmu. Nanti bisa bahaya. Aduh, pada berisik banget sih. Bawel semua Kedua dayangku, keluarlah. Sembah kami, Putri Langit. Aku membutuhkan tenaga kalian. Apa yang harus kami lakukan? Ambilkan aku uang. Mencari uang? Kemana, Putri? Ya ke bank lah, karena di sana banyak uang. Tapi urusan bank adalah urusan manusiawi, Tuan Putri. Aku nggak peduli. Pokoknya sekarang juga ambilkan aku uang. Cepat. Siap melaksanakan tugas, Tuan Putri. Putri? Putri? Kamu mau apa, Pamong Laras? Putri, di ruangan ini jendela, pintu, dan lubang angin semuanya tertutup oleh sihir. Ada apa, Putri? Apa Putri harus jawab pertanyaan kamu? Sebagai hamba dan pengawal dari Baginda Raja Langit, jelas saya harus tahu. Oke.
Putri lagi semedi dan Putri nggak mau diganggu. Puas. Sekarang kamu pergi ke tempat kamu lagi sana cepetan. Baik, Putri. Pasti ada yang dirahasiakan oleh Putri. Tunggu, kita harus membuat rencana dulu. Rencana apa? Ya rencana apa lagi kalau bukan cara untuk masuk ke dalam bank? Ya masuk saja, apa susahnya? Kita bisa mengubah diri kita menjadi apa saja. Menjadi lalat, nyamuk, cicak, kucing, atau menjadi apa saja. Dengan bentuk apapun, orang pintar pasti akan mengenali kita dari Istana Langit. Kita harus menjaga agar nama Istana Langit tetap bersih. Iya. Lihat bank itu, dan lihat dua penjaga itu. Ya, kedua-duanya merokok. Kebiasaannya menjijikkan. Kita harus menjadi asap rokok dulu. Bau rokok akan membuat kabur setiap orang yang akan mencium bau kita. Ayo cepat, jangan buang-buang waktu. Ayo. Ayo jalan lu, Kak Win. Loh, kok tangan gua gemetar, Man? Man, lihat asap rokok gua. Asap rokok gua masuk lubang kunci, Man. Ah, paling juga cuma angin. Lu udah kentut belum hari ini? Sembarangan aja lo. Mana lemari besinya? Di sana, kelihatannya di balik pintu itu. Iya, ayo. Buka lemarinya, kau yang siapkan kantongnya. Beres. Ini kantong uangnya? Iya. Ayo terus. Putri? 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 Putri kamu di mana? Put? Kenapa? Tuan Putri nggak ada? Tidak ada. Pagi-pagi begini kemana ya? Apa mungkin masih di ruang kosong? Mungkin saja. Tadi malam Putri di sini? Iya. Kamu melihatnya sendiri? Dia bilang mau semedi dan gak mau diganggu. Apapun alasannya Putri, ini pasti ada hubungannya dengan Hermano. Apa yang Putri lakukan? Berapa ratus juta ini? Hah? Cukup kan buat bayar uang sewa rumahnya? Untuk beli juga bisa. Tapi dari mana kamu dapatkan uang sebanyak ini? Udah, itu nggak penting. Gak bisa begitu, harus jelas. Utang atau bagaimana? Oh nggak ada utang-utangan. Maksud kamu? Anggap aja uang ini buat kita hidup bersama nanti. Putri ngelamar kamu. Tradisinya, cowok ngelamar cewek. Udahlah, persetan sama tradisi. Mungkinkah? Saya ini cuma montir motor, sedangkan kamu seorang putri. Dan mungkin anak dari seorang konglomerat atau pengusaha. Yang pasti,
Putri mau kamu jadi suami Putri, ya? Halo, anak-anak. Bagaimana? Sudah ada kan? Uangnya? Gak bisa diulur-ulur lagi loh, Hermano. Kalau situ nggak bisa bayar sekarang juga, terpaksa barang-barang situ saya keluarkan sekarang juga. Dan situ akan dipukuli oleh orang-orang saya sampai babak belur. Hermano, kamu kan habis ngambil duit. Almari ini tidak rusak. Tidak ada sidik jari ataupun tanda lain. Tapi yang jelas separuh uang dari almari besi itu lenyap. Kalau pencurinya profesional, pasti sudah disikat habis. Tapi kenapa disisakan begitu? Menurut saya, Pak, tuyul yang mencurinya. Saya setuju, Pak. Bulu kuduk saya berdiri waktu itu, Pak. Diam kalian. Dasar kalian ini orang kampung. Tuyul dibawa-bawa. Maaf, Pak. Kalian bicara begitu karena kalian tidak mau bertanggung jawab. Ngerti kalian? Iya, Pak. Saudara-saudara boleh saja punya kesimpulan seperti itu. Tapi kami dari pihak kepolisian akan tetap menyelidiki secara ilmiah. Tolong laporkan kalau ada perkembangan dan bukti-bukti lebih lanjut. Ya, saya setuju itu harus kita lakukan. Ada apa ini? Sudah lama kamu tidak datang kemari. Apa kabar, Moher? Baik, Paman. Ini loh, Pak, keponakan kita mau nikah. Dia minta kita nyelenggarain rame-ramenya, mau ya, Pak ya? Bengkelmu sudah maju. Ya, lumayan, Paman. Jangan khawatir, Pak. Sekarang Hermano banyak duit. Banyak duit? Iya, Paman. Ini sekalian saya titip semua ini di sini. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Pak? Astagfirullahaladzim segala. Her, ini benar uang kamu? Bapak kenapa nanya kayak gitu? Bu, karena aku tidak percaya bengkelnya itu bisa menghasilkan uang ratusan juta seperti ini. Ya tentu bisa, Pak, kalau ngumpulinnya tahunan, jadi banyak. Iya, Bapak ngerti. Bengkelnya itu kan baru beberapa bulan buka. Dengar baik-baik, Bu. Bank di mana aku bekerja baru saja kebobolan. Separuh uang bank di markas itu lenyap. Nah, kantong dan pengikat uang gepokan ini jelas-jelas dari bank. Hermano, kamu bukan perampok bank, kan? Bukan, Bi. Bukan. Hermano, kamu dari mana mendapatkan uang sebanyak ini? Uang ini saya dapatkan dari Putri, calon istri saya. Kalau Hermano mau berkata jujur, saya yakin atasan saya mau mengampuninya. Iya. Hermano, kamu mau Paman antar ke kantor? Oke, Paman. Berangkat, Bu? Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Iya. Jumlahnya berkurang 25 juta rupiah. Yang 25 juta saya pakai untuk bayar sewa rumah, Pak. Kalau saudara Hermano bisa mengembalikan uang yang terpakai, mungkin saya bisa memaafkan. Secara hukum, Anda tetap akan dijerat oleh pasal perampokan, walaupun saudara tidak melakukannya. Saya memang tidak tahu apa-apa, Pak. Berarti Putri pencurinya? Iya, Pak. Dengan cara gaib. Mungkin pakai tuyul? Diam, Iya. itu tahayul. Saudara Herman, apakah Anda tahu tempat tinggal Putri? Saya belum pernah ke rumahnya, Pak. Kalau begitu, kami akan mengantar Anda pulang. Biar kami yang akan mengurus Putri di sana nanti. Tapi, apa Anda tidak keberatan kami yang menangkap Putri? Saya tidak keberatan, dan saya yakin Putri bukan pencurinya. Kamu tidak bisa begitu, Put. Kalau kamu ingin berteman, bersahabat denganku, kamu harus jujur. Kamu harus terbuka sama aku. Ngapain aja kamu semalaman? Kenapa kamu ke rumah Hermano tanpa memberitahu aku? Ada apa dengan kamu, Put? Apa yang kamu rahasiakan padaku? Putri cuma nyuruh dua dayang buat mencuri uang. Kamu gila ya? Itu kriminal. Mau siapa yang kamu curi? Ya uang bang lah. Untuk apa? Untuk siapa lagi kalau bukan buat Hermano? Ngapain kamu biayain cowok? Kamu kan tahu sendiri kalau Hermano itu butuh uang buat sewa rumah. Terus dia juga butuh modal buat usahanya. Kalau dia gak punya duit, terus mana berani dia nikahi aku? Put, Bang pasti akan tahu uangnya kalau dicuri. Tapi Bang gak bakalan tahu kan siapa pencurinya? Asal kamu tahu aja, polisi pasti akan mencari tahu siapa yang mencuri uang itu.
Apa jadinya kalau memakai uang itu, Hermione ditangkap dan dijebloskan ke penjara? Kok bisa gitu? Put, ini kota sangat kecil. Orang yang berada bisa dihitung dengan jari. Apa jadinya kalau tiba-tiba Hermione beli rumah atau mobil? Ya, tapi kan brankas bank nggak jebol, terus pintu masuk juga nggak rusak. Hermione pasti akan dituduh pakai sihir atau gaib, Put. Alah, zaman sekarang mana ada sih orang bodoh banget masih mikir kayak begituan. Manusia bodoh ada di mana-mana. Cegah Hermione, Put, supaya dia tidak membelanjakan uang itu. Nanti dia bisa celaka. Oke, Putri pergi ke sana. Sudah mengerti kan? Jadi begitu Putri datang, sambut seperti biasa. Iya. Jangan sekali-kali membuat dia marah. Buat supaya dia tenang. Akan saya usahakan, Pak. Mas! Mas, Putri kesini. Di mana dia sekarang? Baru turun dari taksi. Aduh. Jemput dan suruh dia masuk. Saya akan ke posisi, ya? Oke, suruh dia masuk. Ayo Ya. cepat. Mas Hermano ada? Ada di dalam. Makasih ya. Mas? Mas Hermano? Begini, ada yang mau Putri omongin. Apa? Soal uang yang Putri kasih. Uang? Kenapa sama uang itu? Jangan dipakai dulu ya. Kenapa? Ya, pokoknya jangan dipakai aja. Tapi kan uang itu udah saya pakai bayar sewa rumah ke Bu Bandar. Ada apa sih? Ya udah, kalau yang udah dipakai nggak apa-apa, tapi yang sisanya jangan dulu dipakai. Kenapa? Karena uang itu uang curian. Iya, maaf. Cukup. Semua pengakuanmu sudah direkam. Terima kasih kamu sudah datang kemari, sehingga kami tidak susah-susah mencari tempat tinggal kamu. Tangkap dia. Siap, Dan. Lepasin. Lepasin. Hermano tolongin Putri dong. Iya, lepasin. Maaf. Ini urusan hukum, Putri. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama, Pak. Bawa dia. Lepasin. Ayo jalan. Lepas. Lepasin. Lepasin Putri. Mas, ada apa? Iya mas, kenapa dengan Putri? Mau dikemanakan wajahku ini? Bagaimanapun juga aku harus pindah dari sini. Oke, Putri ngaku salah. Tapi Putri bisa kok kembaliin semua uang yang hilang. Kamu jangan ngomong sembarangan. Loh, Putri nggak pernah asal ngomong. Saya mau suruh dia membuktikannya. Kenapa tidak? Tadi kamu bilang kamu bisa mengembalikan uang yang hilang. Iya, Coba kamu buktikan. tapi benar. Kalau misalnya uang itu udah ada lagi, Putri dibebaskan. Ya, Oke. Ini dari Pak Rojak, tambahan kontrakan selama setahun 30 juta. Dan ini dari Hermano. Pelunasan tunggakan selama 3 bulan dan diperpanjang 2 tahun. 25 juta. Uangnya! Apa itu tadi? Itu tadi. Itu naga. Iya, aku tahu itu naga. Tapi kenapa bisa ada naga kesini? 25 juta sudah kembali. Kalau gitu Putri bebas dong. Tunggu dulu.
Masih ada yang harus ditandatangani. Dan saya catat nomor KTP-nya. Kalian pikir Putri itu manusia biasa? Putri nggak punya KTP dan nggak bisa tanda tangan. Kemana dia? Kemana dia? Aku harus cepat-cepat cari Hermano. Putri mau kemana? Kemana aja sih kamu? Kok baru nongol? Tadi saya mencari-cari Putri, tapi Udahlah ternyata... sekarang cepet terbangkan aku pengen ketemu sama Hermano. Tapi sebelumnya Putri harus berubah diri dulu. Udahlah itu gampang, ayo cepetan. Orang-orang di bank terlanjur melihat Putri sebagai putri lain. Udahlah cerewet, cepetan dong, ayo. Kenapa belum berubah juga sih? Maaf Putri, saya lupa. Itu dia. Ya itu, dia benar. Ayo Lara cepetan, aku harus minta maaf sama Hermano. Menurut saya, Putri tidak usah minta maaf. Kenapa? Seharusnya Hermano lah yang minta maaf pada Putri. Loh emangnya dia salah apa? Kalau bukan gara-gara Hermano, Putri kan tidak akan mencuri uang. Loh, kamu salah. Aku nyuri uang di bank itu karena inisiatif aku sendiri, bukan karena Hermano. Udah sekarang cepetan, di sana rumahnya, ayo cepetan. Berpeganglah Putri. Putri perhatikan tidak? Apaan? Lihat Putri, bengkelnya tutup. Iya ya. Padahal ini bukan hari libur kan? Mas Hermano? Mas Hermano? Kelihatannya Hermano juga nggak ada Putri. Mas Hermano? Sudah pindah. Mak, Yang nak cari sudah pindah dari sini. kemana? Terus kapan? Pokoknya Hermano tidak akan datang ke sini lagi. Dia sudah pindah keluar daerah. Kenapa? Karena dia malu tinggal di sini. Ini semua pasti gara-gara aku. Gara-gara peristiwa tadi. Sekarang Mak kasih tahu ya di mana dia. Mak tidak tahu pasti. Yang jelas jauh dari sini. Hermano, pasti kamu marah sama Putri. Allah pengatur kehidupan, tolong ampuni diri ini. Allah pengatur kehidupan, tolong ampuni diri ini. Atas segala kesalahan, atas segala perbuatan yang pernah aku lakukan. Allah pengatur kehidupan, tolong ampuni diri ini. Oh Tuhanku, ampunilah, ku akui ku bersalah. Janganlah aku kau pisahkan. Oh kekasih, maafkanlah karena tak berpikir panjang. Janganlah aku kau campakkan. Allah pengatur kehidupan, tolong ampuni
aku. Kenapa kamu susul aku? Masih mau mempermainkan aku? Enggak. Putri cuma mau minta maaf saja sama kamu. Cukup, Putri. Semuanya cukup sampai di sini. Tapi Putri kan sangat mencintai kamu. Aku juga sangat mencintai kamu. Tapi kita tidak mungkin untuk bersatu. Kenapa? Bagaimana mungkin aku bisa menjadi suami kamu yang datang dari negeri dongeng? Loh, Putri bukan dari negeri dongeng. Putri dari Istana Langit. Sama saja. Kita tidak akan mungkin bisa bersatu. Lebih baik sekarang kembalilah ke Istana Langit kamu itu. Tega banget kamu nolak cinta aku. Maafkan aku, Putri Langit. Enak aja kamu minta maaf. Enggak segampang itu. Tidak. Jangan salahkan aku kalau aku memaksamu. Hei, jangan bawa dia! Lepaskan! Mau dibawa kemana dia? Iya, mau dibawa kemana dia? Jangan khawatir. Maaf, Mak. Mak ini siapa ya? Aku yang akan membebaskan Hermanu dari cengkraman cinta buta Putri Langit. Kalian tunggu saja di sini. Dia terbang. Iya. Lepaskan aku! Lepaskan! Tidak, kamu harus jadi suami Putri. Lepaskan dia, Putri Langit. Mabibah, siapa kamu sebenarnya? Kamu tidak mengenalku, ha? Pangeran atas angin. Ya, aku. Kenapa kamu ada di sini dan bisa menyusulku? Bukannya kamu sudah dikutuk jadi batu oleh ayahku? Ayahandamu Raja Langitlah yang telah membebaskanku untuk menyadarkanmu bahwa akulah jodohmu. Lepaskan dia. Tidak, kamu tidak akan mungkin bisa melepaskan Hermanu dari aku. Langita, kembalikan Hermanu pada teman-temannya. Mas Hermanu! Hei, Wah, untung kamu selamat, Mas. Iya. Abang Rara, ayo antarkan kami pulang. Lepasin! Lepasin! Kamu akan menjadi